Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alipers Indonesia, salam sejahtera untuk Anda semua fans Alibata. Jumpa lagi dengan saya Mas Bams di Alipers TV yang menghibur dan informatif. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting menurut saya ya, terkait karya-karya Alibata yang kembali dijual di platform musik digital. Yang kali ini kembali terulang, didaftarkan ke agregator TuneCore gitu ya. Dan Anda bisa lihat sebetulnya di YouTube Musik ataupun di Spotify. Tuh, Spotify ini tak tutup ini. Ya, kalau di YouTube Musik begini. Betari Hidayat Topik. Saya coba nyari Betari Hidayat itu siapa, nggak ketemu. Itu artis ataukah YouTuber ataukah apa? Tapi nggak ketemu. Tapi kenapa mereka oknum ini menggunakan nama Betari Hidayat? Betari itu kan Betoro ya. Kalau orang Bali tahu ya Betari ya. Betari, betul ya. Tapi ada ya Betari Hidayat. Kayak mencampurkan antara Hindu dan Islam gitu jadinya, Betari Hidayat. So, di sini ada 14 lagu Mas Alip kalau nggak salah ya, atau mungkin lebih, saya nggak ngerti. Coba. Soalnya ini ada 10, ini ada 14. Coba yang di sini ya, kita lihat playlist lengkap. Ini termasuk lagu-lagu milik orang lain yang didaftarkan di sini ya. Kalau ini Love of My Life-nya kayaknya bukan punya Mas Alip. Love of My Life yang ini bukan punya Mas Alip. Nah, ini ada Nadia and Yosef official. Hafan, iya ada, iya. Apakah ini ada hubungannya dengan Nadia and Yosef official atau tidak gitu ya? Apakah Nadia and Yosef itu juga korbannya Betari atau bukan? Atau tidak tahu. Yang jelas yang di sini yang 14 lagu ini adalah lagu-lagunya punya Mas Alip. Yang herannya gitu ya, meskipun ini didaftarkan oleh Betari Hidayat ini, tapi terdeteksi oleh YouTube. Ini kalau ada videonya, itu munculnya videonya Mas Alip gitu. Meskipun artisnya bukan Alibata, artisnya Betari Hidayat tadi, tapi ya itu bisa kedetek begini oleh YouTube, karena saya yakin bahwa YouTube punya server luar biasa yang mungkin untuk master recordingnya pasti ketahuan ya, harusnya seperti itu. Saya pengen lihat sama pengen dengerin aja pengen dengerin aja yang nggak ada videonya gitu ya. Ini ada lagu Living on the Jet Plane, sama kita akan lihat nanti seperti apa. Jadi baru berapa detik ini? Ya 10 detik kita udah tahu bahwa itu punya Alibata gitu ya. Telinga kita nggak bakal bisa dibohongi punya Alibata atau bukan gitu. Ini jelas Living on a Jet Plane-nya Mas Alip. Baik, saya akan sambil komentar ya ini ya. Saya kecilkan saja volumenya. Jadi kalau dilihat di deskripsinya, Profit to YouTube by TuneCore, Anda bisa ke bawah ya. Living on a Jet Plane, Betari Hidayat, guitar cover albumnya, publisher atau copyright ya ini ya. 2022 Betari Hidayat, rilis on baru kemarin ya, 13 Juni 2022. Auto generate by YouTube yang ya seperti inilah ketika sebuah karya musik didaftarkan ke agregator TuneCore. Itu pasti akan ada auto generate-nya ya. Dan jika dia di artisnya itu ya, Kalau ini yang sudah atau yang belum, yang sudah apa yang belum. Yang sudah itu kan artisnya mirip-mirip gitu ya, dibuat mirip-mirip.
Ada alif spasi ba, ada spasi ta, ada alif spasi bata, ada alif pakai f, bata gitu. Tapi kalau yang ya beberapa kali ada yang seperti ini, di atas namakan artis lain atau user lain ya. We don't know Betari Hidayat siapa ini dan maunya apa. Cuma ya yang jelas entah kenapa model-model sekarang ya, model-model sekarang itu yang mendaftarkan ke TuneCore itu memilih tidak mengeklaim di YouTube. Jadi mereka tidak mengambil pendapatan dari YouTube-nya, tidak ngeklaim audio-audio yang ada di YouTube gitu. Jadi ya pokoknya mereka cuma ibaratnya iseng jual di platform musik digital, Spotify, Apple, Deezer, Juk dan lain-lain. Karena kalau TuneCore ini pasti disebar di semua platform musik digital. Dan tadi yang saya sampaikan adalah butuh modal paling nggak $10 per lagu, dan kemudian nanti bagi hasilnya adalah 80% pemilik lagu atau yang mendaftarkan itu dan 20% untuk TuneCore. Jadi nggak gratis. Ya saya cuma bisa geleng-geleng kepala karena memang kenapa ya ada lagi dan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Sepertinya kok nggak kapok-kapok, padahal yang dulu-dulu udah kita laporkan. Berarti rugi kan dulu kalau kita laporkan gitu kan, rugi bandar kan, udah daftarin ke Bennett yang aslinya ya pastinya. Ya nggak ngerti ya. Dan yang susah dilacak itu kalau yang begini ya. Nah, yang keluar videonya, kalau ini diklik, ini masuknya ke video Mas Alip. Padahal ini atas namanya Betari. Ya masuk ke playlistnya Betari itu tadi, Betari Hidayat itu tadi. Kasus seperti ini bukan cuma terjadi di Alibata, banyak ya, kayak Mbah Yade, artis-artis lain, bahkan pengcover kayak Filik, Aulia Tami dan yang lain-lain yang terkenal itu pasti kena yang namanya mafia musik seperti ini. Dan ya mereka silent karena mereka mungkin nggak banyak yang reaksi, nggak banyak yang follow mereka. Ibaratnya gimana ya, fansnya itu tidak seperti fansnya Mas Alip gitu ya. Ketika terjadi hal-hal seperti ini mereka nggak ngerti gitu ya. Yang ngerti ya cuma artisnya aja. Kok laguku diklaim gitu ya. Ya sekelas Denny Caknan kan juga pernah dibeginiin gitu ya. Diklaim sana, klaim sini. Ya seperti itulah. Dan itu sangat-sangat merugikan dan membuang waktu dan bikin pusing, bikin kesel. Karena ya untuk komplain ke TuneCore memang bisa melalui Spotify Artis atau melalui Apple Music gitu ya. Dan ya paling enggak itu kan butuh apa ya pikiran dan waktu yang terbuang untuk mikir yang kayak gini gitu ya. Ini bener kalau diklik itu langsung ke videonya Mas Alip ini. Tapi ini nggak keklaim gitu ya. Dan di reaktor pun tidak kena klaim. Di bawah sini pun tidak ada apa namanya? Tidak ada deskripsi bahwa itu lagu didaftarkan ke TuneCore oleh Betari Hidayat tadi. Nggak ada gitu. Yang ada yang cuma yang tadi yang nggak ada videonya. Ini kan ya bikin kesel gimana gitulah ya, mangkal marahi pengen ngopi. Kita nikmati If You're Not The One, Daniel Bedingfield.
Dan ini kalau diputar ya muter semua dari Betari Hidayat ini. 14 lagu ya, 14 lagu, dan pokoknya saya sudah cek di Spotify, memang benar ada 14 lagu yang terdaftar atas nama Betari Hidayat, dan itu punya Mas Alip semua gitu. Susah apa ya? Maunya gimana ya? Maunya ngomongnya susah nih. Aduh. Gini, jadi satu-satunya cara untuk tidak terjadi hal-hal seperti ini, ya, itu adalah mendaftarkan semua karya-karya Alibata yang belum didaftarkan ke publisher, didaftarkan semua ke publisher. Nah, kalau udah begitu, baru itu nanti kalau ada urusan curi-mencuri itu udah urusannya publisher lah. Harusnya seperti itu ya. Jadi kalau memang kita daftarkan lagu-lagu ini ke Believe SAS dan kita menemukan bahwa ada yang mencuri lagi dan didaftarkan lagi, itu kita tinggal bilang ke Believe SAS, ini lagunya diklaim ini. Nah, itu nanti yang bertindak Believe SAS, dan itu mungkin kalau antar publisher bisa serem gitu ya. Maksudnya publisher yang menuntut ke yang mendaftarkan gitu bisa serem gitu. Cuma ada cumanya. Kan ya kayak tadi di channel Mas Monprank ya, kan udah kelihatan ya, Deden Gonzales aja mau cover lagunya JNR berapa? 6.000 USD. 6.000 kali 14.500 berapa? Anda bisa hitung sendiri. Nggak murah untuk proses perizinan, untuk regulasi cover seperti Mas Alip. Saya katakan seperti Mas Alip, kenapa? Ya pokoknya artis terkenal ya, sudah terkenal gitu ya. Kalau yang belum terkenal sih nggak masalah, murah-murah aja. Tapi begitu lihat, wow, subscribernya sekian, viewnya sekian, itu publishernya sana udah, ya, oh ya, pokoknya gitulah. Harus udah pasang udah pasang harga gitu. Ya, ini yang ada di Spotify ya. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa cek sendiri Spotify Anda. Seperti inilah ya. Anda bisa cari namanya Betari Hidayat ya. 14 lagu, 48 menit, 16 detik. Semuanya itu tadi punya Mas Alip semua. Bohemian Rhapsody, If You're Not The One, It's My Life, Jingle Bell Rock, Killing Me Softly, Living on a Jet Plane, Lily, More Than Words, My Heart Will Go On, ada 6, On the Floor, Sadness and Sorrow, Sweet Shallow Man, dan Thank You for Loving Me. Wah, favoritnya Zanifa ada di sana ya. Tapi jangan didengerin ya. Ini cukup untuk pengetahuan, tapi jangan didengerin gitu ya. Ini nanti biar di-report oleh, ya ada lah yang di belakang pasti yang kerja. Jadi untuk mensupport Mas Alip ya mau gimana lagi, pokoknya begitu caranya gitu ya. Karena memang kembali ke tadi, kalau untuk mendaftarkan semua karya-karya Mas Alip yang belum terdaftar itu dananya gede banget. Dan yang jelas ini pastinya tidak sesuai dengan prinsipnya Mas Alip gitu ya. Maksudnya ya mungkin Mas Alip bisa-bisa saja gitu ya cari dana, menyisihkan dana untuk mendaftarkan satu persatu lagunya. Tapi kan Mas Alip maunya nggak seperti itu. Maksudnya ketika Mas Alip datang hadir di YouTube itu memang cuma pengen gitaran, pengen ya motivasi, menginspirasi teman-teman, dan juga yang nggak taunya bisa kasih nafkah buat youtuber-youtuber lain gitu ya, berkah lah istilahnya. Jadi ketika ada pilihan mendaftarkan karya tersebut, itu Mas Alip harus berpikir 1000 kali. Ini kalau saya daftarkan berarti reaktor-reaktor saya gitu ya, reaktor Mas Alipnya nggak bakal dapat apa-apa. Dan ya ini bertentangan dengan prinsipnya Mas Alip yang kita tahu sendiri ya, berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Jadi ya
mau nggak mau, pokoknya kalau terjadi kasus seperti ini ya kita harus gerak supaya kita komplain ke Cunkor. Karena kita sudah lihat agregatornya Cunkor kelihatan, maka kita bisa kirim email dengan data-data yang ada di Spotify, yang ada di YouTube, kemudian kita sertakan link-link videonya Mas Alip yang terkait dengan ini, bahwa ya kita nyatakan bahwa ini bukan punya Betari Hidayat, dan Alibata juga nggak pernah kasih kuasa kepada siapapun untuk mendaftarkan lagu-lagunya ke Cunkor. Biasanya ketika banyak yang komplain, mereka akan lepas. So, itulah informasi terupdate terkait Alibata yang ya terima kasih sekali untuk Alipers yang selalu support Mas Alip dan juga selalu update terkait hal-hal yang semacam ini ya. Terima kasih sekali lagi. Dan kita doakan semoga masalah seperti ini cepat selesai dan tidak terulang kembali. Kemarin ada juga yang di Atref ya, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Karena di Atref itu di halaman websitenya tidak ada halaman komplain, kita hanya mengajukan dispute di YouTube yang ternyata juga dilepas. Nah ini buat teman-teman YouTuber, ketika yakin bahwa Anda diklaim, audio Anda diklaim, audio yang dipakai itu diklaim oleh yang bukan pemiliknya gitu ya, yang bukan pemiliknya, itu Anda sah dispute di YouTube, Anda sah-sah saja dan itu pasti akan dilepas, pasti gitu ya. Alipers TV kena Atref kemarin yang di saya lupa lagunya ya, lagu Indonesia punya Mas Alip, dispute ya udah dilepas gitu. Ya anehnya begitu. Harusnya Atref lihat dong, loh ini dispute seperti ini, datanya seperti ini, karena saya juga selalu sertakan ya bahwa ini lagunya Alibata, free, tidak didaftarkan ke agregator manapun, linknya ini. Harusnya Atref langsung blok dong, itu harus take down dan cuma nggak dilakukan. Ketika kita muter lagi ya kena lagi, dan ya hal-hal seperti itulah yang bikin pusing. Pokoknya untuk Alipers kawal terus Alibata dan jangan sampai lengah, karena memang karya-karya Alibata yang tidak terprotek itu banyak gitu ya. Mungkin kalau yang dulu sampai yang dulu itu ada 200-an video mungkin ya, 200-an audio, dan itu selalu saja menjadi incaran mafia. Tetap semangat untuk berbuat baik kepada sesama dan alam semesta.